Ini Burnley loh. Ini Burnley. Degradasi peringkat 19 kalah lawan tim championship di FA Cup. Astaga, astaga, astaga. Kenapa? Aduh, ya ampun. Nih gue saranin buat kalian yang masih percaya Chelsea bisa tembus ke top 4. Lupain, lupain. Lupain sebelum kalian bad mood seharian. Ya, sebelum kalian punya ekspektasi tinggi sama tim ini. Terus kecewa lagi, mending lupain. Liam Rosenior yang kelihatannya ya oke, decent di beberapa game awal melawan tim-tim kecil, kalah lawan Arsenal. Tapi kita lihat beberapa game ini strukturnya, aduh, aduh. Bukan karena gua melihat spesifik di game ini, tapi memang di game-game yang harusnya Chelsea bisa kill the game, bisa dapat poin, drop, abis. Chelsea jadi tim dengan 19 poin ya, kehilangan 19 poin dari posisi unggul di Premier League saat ini. Ya ini bukan masalah Enzo Maresca atau Liam Rosenior atau apapun itu. Ya ini bukti bahwa money game yang dimainkan oleh Bluco, para petinggi Chelsea ini nggak work sama sekali ya. Nggak ada winning mentality, terus juga nggak ada apa ya, sense bahwa Chelsea ini adalah tim besar gitu. Di Stamford Bridge loh, di Stamford Bridge Chelsea kehilangan 4 poin. Harusnya kita bisa dapat 6 poin, kita cuma dapat 2 poin ya. Ini benar-benar wow, wow, wow. Welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan ngeluarin full time verdict. Gue akan merating 6 hal yang menurut gue paling krusial di match melawan Burnley di matchday ke-27 ini ya. Tapi sebelum gue mulai, please buat kalian semua klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai 10.000 subscriber supaya gue bisa lebih happy lagi dengan hasil ini karena ini benar-benar mengecewakan ya. Di zaman Graham Potter itu kita udah benar-benar yakin bahwa setiap Chelsea keluar ke lapangan ini kalau nggak kalah ya draw seri gitu. Tapi di era Enzo Maresca, Liam Rosenior ini kita selalu mendapatkan angin segar ya positif di awal pertandingan, tapi akhirnya ujung-ujungnya juga kita dikecewain, draw, kalah. Ya apapun itu you name it lah ya. Bahkan di awal pertandingan, ini gue yakin Chelsea bisa menang 6-0 ya. Bermain sangat free flow, bermain sangat baik, tapi Chelsea nggak bisa buat gol lebih dari satu di babak pertama. Itu juga question mark yang benar-benar besar. Yang gue benar-benar pertanyakan, kenapa sebenarnya struktur ini tuh nggak works gitu ya. Dan yang lebih parah lagi, yang Rosenior udah tahu ini struktur nggak works, dibiarin para pemain lepas aja, nggak ada struktur yang dijaga di setiap pertandingan ini. Hasilnya apa? Seluruh center back ini bisa explore sampai ke depan, nggak guna menurut gue buat apa. Padahal dengan adanya Pedro Neto, Cole Palmer, Enzo Fernandez, Joe Pedro, menurut gue tuh udah lebih dari cukup buat Chelsea untuk lebih apa ya, lebih moving forward di sisa babak kedua gitu. Tapi ya, tidak ada struktur yang menurut gue bisa dijaga di pertandingan ini. Ini juga adalah salah satu spot on kesalahan Liam Rosenior di pertandingan ini membiarkan para pemain ini bermain lepas, nggak bisa mengendalikan emosi, adrenalin. Ya mungkin semua individu di tim ini menganggap remeh permainan Burnley. Nggak nyangka kalau ternyata outputnya sebegitu besar ya yang terjadi di lapangan gitu. Andre Santos, Moses Caicedo untungnya bekerja dengan sangat baik, tapi back again ya akhirnya permainan free flow yang ditunjukkan oleh Liam Rosenior ini cost-nya sangat mahal. Kartu merah Wesley Fofana yang terlalu menganggap enteng permainan ini ya, terlalu anggap remeh permainan ini, keputusan wasit atau apapun itulah. Lu mungkin merasa bahwa para pemain Burnley ini secara individu lag ya di bawah kalian semua, tapi please reckless, very stupid menurut gue apa yang dilakukan oleh Wesley Fofana di pertandingan kali ini akhirnya mendapatkan kartu merah dan Chelsea harus bermain dengan 10 pemain di Stamford Bridge. Ya Allah, kenapa bisa kayak gini ya? Kenapa bisa kayak gini? Padahal baru beberapa hari yang lalu kita happy melihat Arsenal battle ya, tapi ternyata kualat di matchday ke-27 ini malah Chelsea yang battle ya. Ampun, ampun. Harusnya Chelsea bisa kill the game ini di menit-menit ke-30 atau 40-an pada saat Cole Palmer mendapatkan kesempatan buat 1v1 ya. Tapi sayang
Cole Palmer yang biasanya bisa mengeluarkan kemampuannya untuk memanipulasi keadaan di pertandingan ini bermain dengan sangat polos. Menurut gue seperti anak akademi yang baru dinaikin jadi first team. Gak ada touch yang perfect, gak ada finishing yang baik dari Cole Palmer. Akhirnya Chelsea gak bisa kill the game, bahkan tidak bisa membuat lebih dari 1 gol di pertandingan ini. Padahal Chelsea punya para penyerang yang jauh lebih mahal ya secara value, secara mungkin skill, mungkin pengalaman, jauh lebih matang daripada pemain-pemainnya Burnley. Tapi nggak bisa membongkar pertahanan Burnley, itu shame banget sih menurut gue. Ya walaupun akhirnya kita bermain seri 1-1 ya, permainan imbang yang pahit banget buat para fans. Gue yakin 2 pertandingan di Stamford Bridge melawan Leeds, melawan Burnley ini benar-benar mengecewakan buat Chelsea. Tapi ya ada beberapa takeaways yang menurut gue juga cukup baik dan perlu di-highlight di pertandingan ini. Pedro Neto yang bermain kelihatan lebih eksplosif ya, lebih lepas. Ini harusnya bisa menjadi apa ya, harapan baru lah buat lini serangnya Chelsea di pertandingan kali ini ya. Tapi ya begitulah Chelsea, nggak bisa sustain 90 menit untuk meningkatkan performanya. Ya, ditambah lagi kartu merah Wesley Fofana bikin tim ini jadi kesulitan. Pergantian pemain yang menurut gue juga nggak tepat, benar-benar nggak tepat di pertandingan ini ya, di saat lo membutuhkan kontrol, di saat lo membutuhkan clutch player, memasukkan para pemain yang menurut gue justru dragging down permainan dan performa Chelsea di pertandingan ini. Menumpuk pemain bertahan, menarik Reece James, ini menurut gue adalah keputusan-keputusan aneh yang sangat naif dikeluarkan oleh Liam Rosenior di pertandingan ini ya. Ya ini mencerminkan bahwa seorang pelatih muda itu nggak bisa diberikan ekspektasi yang terlalu tinggi ya. Menjadi beban buat dia dan juga akhirnya ya membuat keputusan-keputusan yang sama dengan apa yang terjadi Enzo Maresca ya. Kita ingat pas melawan Manchester United, kartu merah Robert Sanchez ini membuat Enzo Maresca panik ya dan akhirnya melakukan pergantian-pergantian bodoh yang akhirnya lead to kekalahan Chelsea. Di pertandingan ini juga gue melihat hal yang sama dilakukan oleh Liam Rosenior dan yang lebih parah lagi, Chelsea sebenarnya bukan nggak punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini. Itu yang sangat bikin gue kecewa ya. Chelsea punya 1000 cara sebenarnya buat memenangkan pertandingan ini. Tapi entah kenapa Chelsea nggak bisa mengeluarkan kemampuannya untuk kill the game. Itu yang membuat gue paling kecewa di pertandingan ini ya. Padahal ini adalah pertandingan yang harusnya sangat bisa eh, mendapatkan 3 poin di game seperti ini. Tapi back again, Chelsea yang gue dukung 20 tahun ini benar-benar sudah berubah ya. Gue nggak lihat lagi winning mentality yang ditunjukkan oleh Chelsea. Spark yang ada tuh nggak pernah konsisten. Cuma ya bagus sekali kita menang dramatis, punya clutch moment gitu. Tapi nggak pernah bisa lock the game. Apalagi ketika harusnya ini menjadi satu pertandingan yang mudah buat Chelsea. Tapi ternyata Chelsea melepaskan apa yang harusnya mereka bisa dapatkan ya. Dan ini yang benar-benar membuat gue kecewa. 19 poin kita udah kehilangan dari posisi unggul di Premier League sepanjang musim ini. Ini menjadi catatan yang sangat buruk buat Chelsea. Sekarang Chelsea sudah mengumpulkan 8 kartu merah ya di Premier League. Ini tinggal 1 lagi. Chelsea akan memecahkan rekor kartu merah dari tim-tim yang mendapatkan kartu merah terbanyak di Premier League selama 1 musim. Dan Chelsea masih punya 11 pertandingan lagi. Dan mungkin kita bisa memecahkan rekor ini ya. Ternyata punya tingkat disiplin yang sama, tidak ada perbaikan dari pelatih baru. Gue gak tahu ini akan kemana arah dari tim ini ya. Mungkin di 2 game terakhir ini gue sangat kecewa. Game lawan Leeds, game lawan Burnley, ini adalah game yang menurut gue paling enggak banget deh gitu. Karena kalau ngomongin Graham Potter dulu kita udah pasti kalah, udah pasti imbang, sulit menang, itu adalah satu keberuntungan buat Chelsea ya. Tapi di squad yang sekarang, di momen sekarang setelah menghabiskan miliaran pound sterling, ini Chelsea membuat apa ya, satu sistem yang berulang terus, kita nggak punya progres kemajuan dan itu yang membuat gue sangat putus asa melihat tim ini ya. Kita nggak usah ngomongin muluk-muluk buat juara dulu deh. Buat tembus ke top 4 aja menurut gue udah berat di musim ini ya. Apalagi di bulan Maret, bulan April, itu Chelsea akan menghadapi tim-tim gede yang selama ini belum pernah ketemu. Dan kita tahu 2 kali Chelsea ketemu Arsenal, home away, dua-duanya kalah. Apalagi nanti kita akan bertandang ke Aston Villa, ke Emirates, melawan Newcastle, melawan Manchester City di home, melawan Manchester United di home. Ya gue gak melihat ini adalah satu progres dari apa yang
dilakukan oleh para manajemen di Chelsea sampai saat ini ya. 90 menit loh. 90 menit harusnya Chelsea bisa membawa 3 poin, bermain konsisten 90 menit. Ini para pemain yang dibayar dengan mahal, dilatih dengan sedemikian rupa, teknologi tinggi, menghabiskan uang yang begitu banyak untuk bermain konsisten 90 menit aja ini susah banget ya. Seorang pelatih juga yang punya gaji yang luar biasa mahal, tapi aduh ya ampun, ya ampun. Kenapa? Ditambah lagi Chelsea harusnya fresh di pertandingan ini setelah libur party-party di Dubai ya. Ini malah outputnya malah kayak gini. Gue bener-bener apa ya, gue nggak bisa menyimpan rasa kecewaan gue sepanjang permainan ini. Bahkan di babak pertama, gue sudah cukup mengkritik ya. Kalau teman-teman lihat di Instagram itu gue udah bilang bahwa cuma 1-0 di babak pertama. Yang bener aja gitu. Dan ternyata bener. Kita nggak bisa kill the game, kita nggak bisa raih 3 poin di Stamford Bridge. Ini yang bener-bener malu-maluin banget ya. Kita mulai aja full time verdict. Gue akan kasih box merah buat Cole Palmer di pertandingan ini ya. Seperti yang gue bilang, bagaikan pemain junior yang baru dibawa ke first team, touch berantakan, positioning oke lah, masih bisa mencari posisi yang baik, yang mendapatkan bola-bola yang baik, tapi nggak seperti biasanya yang bisa mengeluarkan clutch moment yang bisa membawa perubahan ya. Ya mungkin karena ada cedera, mungkin karena ada apa ya, ada faktor-faktor lain, tapi ya gue lihat dia juga udah holiday, party-party di Dubai. Harusnya gue berharap di pertandingan ini dia lebih fresh, dia lebih disiplin, dia lebih bisa berpikir jernih gitu ya. Tapi ternyata enggak. 1v1 yang biasanya makanan Cole Palmer di pertandingan ini jelek banget. Tap in yang harusnya bisa menjadi gol, kelewat. Kontrol bola jelek. Padahal di momen seperti ini kita sangat butuh Cole Palmer yang bisa membuat perbedaan seperti yang biasa dia lakukan. Tapi ya nasi udah menjadi bubur, pertandingan sudah selesai, Chelsea hanya bisa bawa 1 poin dan Cole Palmer bermain menurut gue jelek banget di pertandingan ini. Ditambah lagi dia ditarik keluar. Sulit ya. Gue nggak melihat ini perkembangan yang signifikan, progresi yang baik. Gue bukan menilai satu game ini sih, tapi gue melihat ada garis linier dari pergantian Enzo Maresca ke Liam Rosenior ini yang nggak bisa dibuat. Oke, anggaplah Enzo Maresca garisnya segini, Liam Rosenior cuma bisa menyamai apa yang sudah dilalui oleh Enzo Maresca. Bahkan dia nggak bisa keluar sedikit, naik ke atas ya untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya Liam Rosenior jauh lebih baik dari Enzo Maresca dengan seluruh teori, dengan seluruh build up, dengan seluruh statistik yang dia miliki. Tapi ternyata hasilnya juga sama aja gitu. Dan itu yang paling membuat gue kecewa di pertandingan kali ini ya. Dan gue akan kasih box merah juga buat Wesley Fofana. Ini tackle yang bener-bener bodoh menurut gue di half space-nya Burnley. Di saat tidak ada urgensi untuk melakukan hal tersebut, karena terlalu jauh, dia mungkin merasa posnya udah ketinggalan dan dia harus bertanggung jawab, tapi ya turn out ternyata itu adalah hal yang harusnya tidak dilakukan oleh seorang pemain profesional seperti Wesley Fofana, terutama di saat-saat seperti ini ya. Aduh ya ampun. Itu adalah akibat dari terlalu bebasnya pemain, tidak dibatasin ya ruang geraknya, dimensi pergerakan dan eh, posisi yang seharusnya dijaga, kestabilan struktur yang dijaga oleh para pemain ini gagal dikerjakan oleh Wesley Fofana dan akhirnya itu cost-nya terlalu besar buat Chelsea. Kartu merah membuat Chelsea bermain 10 pemain. Liam Rosenior yang mungkin nggak expect kejadian ini akhirnya melakukan beberapa pergantian yang menurut gue juga cukup cukup bodoh di pertandingan ini ya. Harusnya bisa kontrol the game dengan para pemain yang jauh lebih baik, tapi memasukkan pemain yang malah dragging down performance dan akhirnya gol di menit-menit akhir ya. Lagi-lagi kita kecewa sama permainan ini ya. Box merah buat defense, terutama set piece, penanggulangan set piece ya, mitigasi tendangan corner yang lagi-lagi nggak bisa perbaiki dari pertandingan ke pertandingan oleh Liam Rosenior. Ini juga menjadi pertanyaan yang sangat besar. Padahal kita sudah menumpuk pemain belakang, tapi nggak ada satupun pemain belakang yang menjaga pergerakan dari pemain Burnley yang benar-benar bebas berkeliaran ya. Padahal kita udah menumpuk para pemain belakang. Ini benar-benar lo memberikan gol gratis buat Burnley dan ini yang menurut gue cukup mengecewakan ya. Apa yang terjadi di menit-menit akhir nggak bisa menjaga konsentrasi. Padahal lo punya kesempatan untuk memenangkan 3 poin di pertandingan ini. Kita lihat nanti di bulan Maret, tapi sih gue pesimis lah kalau melihat dari 2 game melawan Leeds dan Burnley yang harusnya kita bisa lock 6 poin di pertandingan ini, tapi ternyata failed. Itu sudah cukup menjelaskan buat gue bagaimana Liam Rosenior ini akan menangani Chelsea di match-match berikutnya ya.
Dan gua akan kasih box merah buat reaction setelah kartu merah Wesley Fofana. Ini Liam Rossinier kelihatan bener-bener raw ya. Ya sama sih, Enzo Maresca juga adalah pelatih muda ya. Enzo Maresca bahkan udah punya pengalaman membawa Leicester City promosi ke Premier League, menang di Championship, itu bukan hal yang mudah juga. Liam Rossinier membawa Strasbourg ke peringkat 7, masuk ke zona Eropa untuk pertama kalinya di dalam sejarah klub, itu juga bukan suatu hal yang mudah juga. Tapi ya dua pelatih ini sama-sama pelatih muda dan ya balik lagi money game yang dimainkan oleh Blue Co ini membuktikan bahwa memang pengalaman tuh nggak bisa dibeli dan decision making itu sangat dipengaruhi sama pengalaman dan juga proses berpikir lo melihat perkembangan game ini seperti apa ya. Dan di game ini menurut gua reaksi dari Liam Rossinier itu dari babak pertama semenjak Chelsea banyak menyerang yang menguasai permainan. Burnley sempat comeback ya, sedikit mengancam, tapi Liam Rossinier tetap membiarkan para pemain ini terus maju ke depan, pasang highline yang tinggi. Padahal gue sangat suka setup sabar, pace lambat yang dilakukan oleh Liam Rossinier di pertandingan-pertandingan melawan tim kecil ya. Tapi entah kenapa dia malah mengubah skema itu di pertandingan ini. Jadi permainan yang cepat, permainan yang high intensity. Dan menurut gue itu nggak penting, apalagi lu 1-0. Kontrol itu adalah hal yang paling penting menurut gue di pertandingan ini ya. Harusnya bisa membuat lebih banyak gol lagi dari control the game, dari bola-bola yang mungkin nggak bisa di-expect oleh para pemain Burnley gitu ya. Tapi kita banyak banget kehilangan bola, nggak bisa recovery ball, dan akhirnya permainan ini malah berbalik ya, jadi bumerang buat Chelsea ya. Ya itulah kenaifan, reaksi yang naif menurut gue dari Liam Rossinier itu ditunjukkan di pertandingan kali ini, terutama setelah Fofana di kartu merah. Mungkin ekspektasi Liam Rossinier bisa membuat stabil lini belakang dengan memasukkan para pemain bertahan ya, padahal harusnya kita mampu mengontrol permainan. Paling tidak lu nggak menarik Chris James, paling tidak lu nggak menarik Joe Pedro gitu. Iya, ternyata dia lebih memilih masukkan Tosin, memasukkan Mamadou Sarr, Acempong, menumpuk para pemain belakang, dibiarkan lini defense center expose ya karena kekurangan pemain yang bisa mengontrol pertandingan. Dan ini reaksi yang menurutku benar-benar naif ditunjukkan oleh Liam Rossinier di pertandingan kali ini ya. Walaupun box merah bertebaran di pertandingan ini, tapi gue tetap akan mengapresiasi Trevor Chalobah yang sudah bermain sangat luar biasa di pertandingan ini. Konsisten 90 menit menampilkan permainan terbaik ya. Ini kalau nggak ada Trevor Chalobah, gue merasa Chelsea harusnya sudah kalah di pertandingan ini ya. Untungnya banyak banget clearance dan intercept yang dilakukan oleh Trevor Chalobah di pertandingan ini mampu menyelamatkan Chelsea ya. Sebenarnya Wesley Fofana juga not bad di pertandingan ini, tapi sayangnya dia terlalu meremehkan momen by momen yang terjadi di pertandingan kali ini ya. Akhirnya nggak bisa survive 90 menit, tapi Trevor Chalobah ini full konsentrasi, dia reading the game dengan sangat baik di pertandingan ini dan dia berhasil mengamankan Chelsea lah, at least dari kebobolan lebih banyak ya. Tapi tetap aja secara overall defense set piece di pertandingan ini sampah banget. Selalu aja Chelsea nggak bisa menahan keunggulan ya, terutama pada saat ditekan di akhir-akhir babak kedua, dan juga ya itu terus terjadi, dan ini yang membuat gue sangat frustasi dari Chelsea saat ini ya. Dan gue akan apresiasi juga Pedro Neto yang bermain sangat eksplosif. Gue akan kasih box hijau buat Pedro Neto ya. Permainannya ini seperti mendapatkan lifeline baru ya. Dia seperti terakhir kembali di pertandingan ini. Crossingnya sudah lumayan, walaupun memang belum ada pemain-pemain yang klik ya di lini depan. Tapi paling nggak gue melihat progres yang lumayan buat seorang Pedro Neto ya. Dan asisnya juga di gol pertama itu menurut gue juga kecerdikan dari Pedro Neto, dan kita mungkin punya harapan Pedro Neto ini bisa bermain lebih baik lagi ya. Semoga aja nanti ada perbaikan, walaupun gue cukup pesimis dengan apa yang ditunjukkan oleh Chelsea ya setelah beberapa game melawan tim-tim yang mungkin harusnya calculated win, apalagi melawan tim yang kita struggling untuk menang. Dan ini ya gue sih memberi masukan aja buat para True Blue yang nonton channel ini supaya tidak terlalu euforia dan juga punya ekspektasi tinggi dari Liam Rossinier, apalagi lo cocok logi menyamakan situasi saat ini dengan 2011-12 dan 2021 kelihatannya agak sulit sih, apalagi UCL. Udah daripada kita kecewa, udah mending kita lower expectation ya, nggak perlu berharap banyak dari tim ini ya. Overall ini adalah hasil dari money game yang dimainkan oleh Blue Co ya. Ternyata money game tidak bisa membeli experience, money game tidak bisa membeli jam terbang, dan money game tidak bisa memberi pengalaman bermain untuk memenangkan pertandingan di mana lu seharusnya calculated win dan lu kehilangan banyak poin di Stamford Bridge. Bahkan untuk menahan keunggulan aja, kelas Chelsea yang sudah menghabiskan miliaran pound sterling ini nggak mampu bermain 90 menit konsisten untuk mendapatkan 3 poin. Ini adalah hal teraneh yang pernah gue lihat di Chelsea sampai saat ini ya.
Jangan bersaing buat ke top 4, ini melawan tim degradasi di urutan ke-19. Kesulitan, ini menjadi tanda tanya besar menurut gue untuk perjalanan Chelsea di musim ini ya. Saat Chelsea harusnya bisa mendapatkan poin penuh, ini apa yang bisa jauh lebih buruk ya. Setelah ini kita akan melawan Arsenal di Emirates. Gue nggak yakin Chelsea bisa memenangkan pertandingan ini. Gue bahkan sangat pesimis dengan apa yang akan terjadi di matchday ke-28 nanti ya. Ini adalah hal yang terberat melihat perjalanan Chelsea, progres yang terus menurun dari pertandingan ke pertandingan, dan kita akan memasuki bulan Maret di mana kita melawan tim-tim yang wah sudah untuk menang aja susah gitu. Apalagi kalau permainan seperti ini, gue sih udah pesimis lah. Maret April kalau kita bisa dapat 9 poin aja mungkin udah bagus ya. Tapi ya kita lihatlah, mungkin cuma keajaiban yang bisa membuat Chelsea masuk ke top 4 di pertandingan-pertandingan berikutnya di musim ini. Jadi jangan kaget kalau ternyata kita akan berjumpa lagi di Conference League setelah musim ini ya. That's it video for today. Thanks for watching. Buat kalian yang suka sama video ini, buat kalian yang suka sama gue yapping dan sangat negatif aura di video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu dengan kasih hype di video ini supaya makin banyak aura negatif tersebar dari channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once will always be blue. Up the Chelsea.